dasar daripada sikap terbuka yang tidak mencurigai orang lain, tidak penuh kebencian kepada orang lain, itu adalah keterbukaan. Karena itulah saya kepada teman-teman agama lain itu ya terbuka saja. Alhamdulillah hari ini kita lihat keterbukaan itu punya punya dayanya sendiri. Orang lain yang beragama Hindu dan sebagainya mengajar ke sini ini kan jauh. Saya kan tadi sudah bilang tempatnya desa ini loh. Itu mau naik kendaraan datang kemari. Ini apa yang mendorongnya? Karena ada rasa kecintaan di antara sesama umat manusia. Itu yang penting. Lah dari mana ini? Timbulnya dari sifat kebangsaan kita. Kita ini bangsa yang ditakdirkan Allah hidup bersama-sama walaupun berbeda-beda. Istilahnya pluralitas budaya. Banyak sekali majmu'atus tsaqafat, majmu'iyatus tsaqafat, berbilang budaya. Inilah yang membuat bangsa kita bangsa besar. Katanya Bung Karno meminjam Ernst Renan, seorang filosof Prancis. Perbedaan itu, la différence et raison d'être d'une nation. Perbedaan itu adalah alasan berdirinya sebuah bangsa. Loh, alasan kita jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia itu kan karena perbedaan. Différence itu. Bukan karena apa-apa. Maknani bahasa saja beda-beda kok. Ada orang naik sepur kayak baru zaman dulu dari Gubeng Surabaya, kamar mandinya penuh orang, jadi dia tidak bisa buang air kecil. Di Kertosono takut dia kalau ditinggal kereta, tapi sudah sampai di Madiun tidak kuat, dia turun. Begitu kereta berhenti dia turun, lari ke belakang, belakangnya kereta api, dia jongkok kencing di antara dua rel itu. Ada pegawai stasiun datang, Pak, ambil nunjuk WC jauh itu. Kalau kencing yang jauh sana, kita kan paham itu ya di WC gitu kan. Tapi orang itu lain pahamnya, masa dari Surabaya ke Madiun kurang jauh. Loh, kok kadar jauh aja loh, kok bisa berbeda penafsirannya itu. Waktu saya kecil di Tebuireng itu saya tiap hari main-main di sebuah rumah di Cukir, kira-kira ya sekilo lah dari rumah saya di Tebuireng, yang punya orang Katolik. Saking dekatnya, akhirnya rumah itu jadi gereja. Dan kalau coro santrinya diwakafkan. Ya, lah iya, untuk kepentingan agama. Terus nggak tahu saya kenapa oleh pengurusnya dioperkan kepada Bapak Muhammad Yusuf Hasim, paman saya. Jadi rumah beliau saya tinggalnya di situ. Di Tebuireng itu kan kalau nemoni tamu. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ini sudah lama ada di kalangan kita, tidak ada masalah apa-apa. Karena itu kalau sekarang ada yang meributkan Islam dan Islam, saya terus terang saja bingung juga. Ada pesantren ngalah, itu kan bahasa Jawa toh. Pondok-pondok dulu itu bahasa lokal, enggak ada namanya pesantren ngene ngono itu ya. Pesantren Tebuireng, pondoknya Yai Manan, pondok Singosari, sampai sekarang saya tidak tahu nama bahasa Arabnya. Iya, kok tahu-tahu setelah tahun 50-an itu loh, pondok Bahrul Ulum, pondok Mambaul Ma'arif, pondok Mambaul Huda, saya jadi bingung lah, kok cara Arab kabeh ini rek. Ya,
Ini artinya formalisasi kesenangan untuk resmi dari kalangan kaum muslimin. Ini muncul karena apa? Karena kuatnya budaya Arab. Bukan karena agama, ini soal budaya saja. Sama dengan dulu bahasa Jawa, sekarang pakai bahasa Indonesia, kan begitu tuh. Nah, karena di hadapan Romo, saya tidak tahan terpaksa menceritakan yang ini belakangan ini sebagai penutup. Beberapa bulan sebelum wafatnya, Sri Paus datang ke New York di Amerika Serikat. Sore-sore dia naik mobil di pinggir kota, kan sepi. Dia bilang kepada supir, "Pir, berhenti. Anda pindah ke belakang, saya ingin belajar nyetir." Umurnya 24 tahun. Jalan saja setengah mati, nyetir. 2 menit masuk Solokan. Polisi datang, udah urusi semuanya beres, ya enggak kecelakaan, pelan aja. Dia telepon tuh polisi itu pada komandannya. "Dan saya ini lagi ngurusi orang penting kecelakaan." "Siapa?" "Presiden." "Bukan." "Wakil presiden?" "Bukan." "Menteri?" "Bukan." "Senator?" "Bukan." "Gubernur?" "Bukan." "Wali kota?" "Bukan." "Nah, siapa?" "Nggak tahu, supirnya saja Paus." Sing diurusi gitu, malah supir sih nak buri. Ya ini saya tidak tahan di hadapan pastor, ya saya terpaksa cerita. Demikianlah para hadirin, kalau diterus-teruskan tambah tidak karu-karuan. Nanti ngambrak enggak karuan, ya lebih baik berhenti di jalan. Nah, terakhir saya usulkan, nah ini teleseran itu untuk menjadi pedoman kita, kata-kata seorang penyair Arab. "Waladatka ummuka ya ibna Adam bakiya wan nasu haulaka yadhaku nasurura faj'al li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam mazrura." Ibumu melahirkan engkau, wahai anak Adam. Ketika itu engkau menangis. Tidak ada bayi lahir, tidak ada. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, manusia sekitarmu semuanya tertawa gembira. Oh, bayinya lahir selamat gitu ya. Faj'al li nafsika an takuna idza bakau, karena itu buatlah dirimu ketika mereka menangisi engkau di hari kematianmu. Loh itu. Dhahika masrura, engkau sendiri yang tertawa karena gembira. Itulah hidup, itu esensinya di situ. Jadi ini yang saya minta, supaya padanya ini itu semua arahnya itu satu, berbuat baik untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena itulah dikatakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah ahli warisnya Nabi. Apa hanya yang diwaris? Wong Nabi kabeh melarat itu. Mana ada Nabi yang kaya? Tidak ada. Ya. Nah, jadi Nabi itu semua melarat. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu meninggal itu hanya meninggalkan babut bolong kabeh itu loh. Ya itu saking ikhlasnya, kalau punya apa-apa dikasihkan orang yang lebih kurang. Beliau merasa kekayaan yang ada ini tidak untuk diri sendiri, tidak untuk keluarganya, melainkan untuk kepentingan orang banyak. Itu. Ketika pada tahun 1998 pengurus besar Suriah Nahdlatul Ulama memerintahkan saya waktu itu menjadi ketua umum Tanfidiyah NU untuk mendirikan
sebuah partai, ya saya pikir partai ini kalau ingin berwatak seperti Nahdlatul Ulama ya harus menggunakan kata kebangkitan, karena itu menjadi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Sebelum itu beberapa bulan, hampir setahun, ada orang perempuan buta huruf bilang pada saya, "Yai, saya kok mimpi apa Bu? Saya mimpi sampean," bahasa Jawa ini, damel pil KB. Damel pil KB. Nah saya bingung, damel itu bahasa Jawa bisa membuat, gawe bisa memakai, nggawe. Nah ini, jadi saya itu bingung yang mana. Saya bilang, "Bu, saya ini tidak bisa membuat pil KB karena tidak punya pabrik obat. Juga saya tidak pakai pil KB, wong sudah tua, anaknya banyak, sudah 4, terus gede-gede KB malah duwe butuh barang." Waktu itu anak saya baru kawin, kita lagi punya cucu. Lah nggak tahu, pokoknya saya mimpinya begitu. Ya sudahlah, kadar mimpi ya. Nah, itu akhirnya waktu disuruh buat PKB, cocok-cocokan namanya disetujui PKB, saya tertawa sendiri. Oh ini toh yang dimaksudkan pil KB dulu itu. Nah ini ya, alhamdulillah. But how can you rule the country with a hostile parliament which has now censured you like this? It looks like you've lost all support in the parliament. Well, hostile now. If you believe in a political process, there is a political process now that that is taking place now that will make the parliament more understand of their own jobs, of their own duties and tasks. Yeah. Since they are used to Suharto, to Habibie and so forth, now they have to change their mind, and it takes time. Some parliamentarians have said that they don't believe, as I said, that you took any money, that you did anything very wrong, but they're worried about the style of management. If they think so, why don't they talk to me? If it's style, it can be changed any time, you know. I'm not so gullible as not to listen to them. What's your reaction to the fact that clearly Megawati has allowed the PDIP to vote against you like this in the parliament? Yeah, that's her device of letting the steam out of the party. So now the steam has been out, and it's okay. But she said through a messenger to me that last night that she will not entertain any kind of special session of MPR. So no impeachment? No, no impeachment. And you still believe that the Vice President is fully behind you? Oh, yes. Yes, she's always behind me. Okay. Just ask her. If violence, which is starting, does erupt around the country, and if you lost the trust of the people because of that, would you then resign? No. That thing will never happen. That's what you think so. But I know that it will never happen. Will you call your people out on the streets to show the support you have? Not to the street, no. Letters, statements on the press, many things can be done without putting people into the streets. You see, a few days ago, I prevented 35,000 people coming to Jakarta to burn the MPR building. Crazy, you know. If this gets out of control, violence-wise, and it can happen very easily, it's very dangerous right now. I don't talk in ifs. No, okay. Yeah. So I believe I can handle the matter. And then we keep hearing about mysterious dark forces in Indonesia, etc. Who do you think was behind this spate of Christmas bombings? What was their motivation? Well, let's say the extremists. I don't name names. Extremists. The information links or seems to lead back to sections of the military again. When you mean section is informal guys, yes. But sections it's condoned by the formally by the hierarchy, no.
And what do you think is their motivation for such a terrible act? Well, they would like to maintain status quo. They would like their own presence in the government, so forth, because they are deprived from, let's say, offices they think they are entitled to. So former ministers of government? Former ministers, former generals, former everything. But I can say to you that several people you have in mind should not be accused without any, let's say, lawful evidences. How much? General Wiranto, and then General Hartono, and then General Prabowo. It's easy to accuse them because they did, wrong things in the past, but not in this. I know this. I know this exactly. What's your greatest fear about the future if, for example, Parliament did manage to remove you? What does that mean for Indonesia? Well, I never entertained that idea. I know precisely that the Parliament will fail. Trying to make me step down from the presidency is very dangerous for the democratization process we have. All right. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you. Good luck in the battle ahead. Okay. No battle, because the battle is already won. Jadi jelas sekali para hadirin dan hadirat bahwa negeri kita ini sedang mengalami duka nestapa, sedang mengalami kesusahan. Karena apa? Konstitusi yang diperjuangkan mati-matian, konstitusi yang diperjuangkan oleh para pendiri republik ini, termasuk 7 orang wakil gerakan Islam. Ke-7 orang itu yaitu Ki Bagus Hadikusumo dari pengurus pusat Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, salah seorang yang hubungan famili saya manggil Pak D, dari PP Muhammadiyah, seorang namanya Ahmad Subarjo dari Masyumi, ya, kemudian Abdurrahman Baswaddan, Ketua Umum Partai Arab Indonesia PAI. Kelima, Abi Kusno Cokro Suyoso dari Syarikat Islam. Sini ada orang Syarikat Islamnya enggak? Enggak ada. Nah, mudah-mudahan ada. Enggak ada ya kenemenen. Yang keenam, Haji Agus Salim, yang kita semua tahu bahwa beliau berilmu agama sangat dalam. Yang ketujuh, Abdul Wahid Hashim, ayah saya mewakili Nahdlatul Ulama. Ke-7 orang ini ketika berkonsultasi dengan Bung Hatta tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan diproklamasikan, mengeluarkan istilah sekarang ini ngedrop Piagam Jakarta dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Loh, negara yang diperjuangkan mati-matian juga oleh para wakil-wakil organisasi Islam itu sekarang sedang mengalami musibah besar-besaran karena terjadi pelanggaran.